persembahan RRI Manado. Shalom, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, pendengar Pro 2 dan bahkan pendengar Pro 4 RRI Manado di Selatan. Pagi hari ini kita akan hadir seperti biasa di program Mutiara Pagi Kristen ya, di hari ini di hari Selasa 25 November 2025. Dan tentunya seperti saya informasikan tadi, di Mutiara Pagi hari ini kita akan bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH Magister Pendidikan Kristen. Dan hari ini kita akan mengangkat topik ya atau tema istri yang baik, suami bahagia. Tentunya terambil dari pembacaan Alkitab Amsal 31 ayat 12 sampai 13. Dan di pagi hari ini pendengar kita sudah terhubung dengan Bapak Pendeta. Halo, shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Ya, kita coba lagi gitu ya untuk pagi hari ini. Dan tentunya untuk Anda nanti yang ingin bertanya terkait topik atau tema kita di hari ini boleh deh ya, bisa langsung nanti bertanya melalui SMS, WhatsApp, dan juga di line telepon di 082195835080. Dan tentunya juga yang ingin menyampaikan pokok doa juga boleh di pagi hari ini ya. Baik, kita akan coba lagi terhubung dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH Magister Pendidikan Kristen. Halo, selamat pagi Pak Pendeta. Halo. Ya, masih mencoba gitu ya di kesempatan hari ini. Dan tentunya untuk Anda selamat pagi, apalagi yang mungkin baru bergabung ya di pagi hari ini di acara kita di Mutiara Pagi. Dan tentunya untuk Anda nanti bisa bergabung juga di pagi hari ini di Mutiara Pagi dengan tema atau topik kita di hari ini, istri yang baik, suami bahagia ya. Dan tentunya kita masih berusaha gitu ya terhubung dengan Pak Pendeta di kesempatan hari ini. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang baru memulai kegiatan aktivitasnya ataupun juga mungkin di pagi hari ini yang baru bangun tidur, jangan lupa berdoa, mengucap syukur gitu ya. Apapun yang kita kerjakan hari ini, aktivitas kita, semoga semuanya boleh berjalan dengan baik di hari ini ya. Oke, dan yang pasti untuk Anda di kesempatan hari ini juga yang sedang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital juga selamat pagi yang bisa mendengarkan dan juga bisa menonton gitu ya melalui YouTube RRI Manado juga di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini kita makin diberkati dan juga tambah gitu ya bersemangat hari ini untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan aktivitas kita dan juga hari lebih semangat lagi karena nanti kan kita hadirkan juga khotbah dari Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH Magister Pendidikan Kristen ya. Baik, kita akan coba terhubung lagi. Halo, shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Ya, masih mencoba di kesempatan hari ini audio visualnya di hari ini untuk suara tidak terdengar ya. Yang pastinya bisa mencoba lagi. Oke, di kesempatan hari ini. Halo, shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Ya, dan yang pastinya untuk hari ini pendengar tentunya kita juga bisa apa ya mengajak juga untuk semuanya bisa berinteraksi juga nanti bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH Magister Pendidikan Kristen ya. Oke, baik, bisa mendengarkan kita di hari ini Pak Pendeta. Halo, shalom, selamat pagi. Damai di hati, selamat pagi. Damai di hati, yang pastinya di pagi hari ini akhirnya bisa mendengarkan langsung suara Pak Pendeta gitu ya di hari ini. Apa kabarnya Pak Pendeta pagi hari ini? Wow, puji Tuhan Yesus, luar biasa dahsyat Mbak Elin. Terlihat dari apa ya di hari ini di kamera pun, wah
tetap ceria, semangat dan cerah gitu hari ini ya. Senyumannya juga luar biasa Pak Pendeta. Pak Pendeta, hari ini kita mengangkat tema istri yang baik, suami bahagia ya Pak Pendeta ya. Betul sekali. Oke, dengan pembacaan Alkitab Amsal 31 ayat 12 sampai 13. Baik, sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Pendeta, kami persilahkan juga untuk Anda yang ingin bergabung nanti bisa bergabung di 0821 9583 5080 yang ingin bertanya sesuai tema kita hari ini ataupun ingin menyampaikan pokok doa Anda. Baik Pak Pendeta, silakan khotbahnya pagi hari ini. Baik, terima kasih Mbak Yelin. Ya. Tuhan berkati. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kepadamu Tuhan kami angkat puji dan syukur, hormat dan kemuliaan karena Tuhan baik. Berkatilah terus Radio Republik Indonesia, bahkan berkatilah kami dalam pemberitaan firman hari ini. Hamba-Mu Mbak Yelin Sufiani yang mengendalikannya diberkati Tuhan bersama dengan tim lainnya. Bahkan semua kru yang bertugas ada dalam kasih sayang Tuhan. Memberkati semua pendengar yang ada di Pro 1, bahkan Pro 2 dan Pro 4, bahkan yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado dalam keberkatan-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk memahaminya, terlebih melakukan firman dalam hidup kami setiap hari. Kepadamu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, firman kebenaran. Amin. Mendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka Amsal 31, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, firman Tuhan demikian. Saya bacakan bagi kita bacaan ini. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Demikian firman Tuhan. Mendengar yang diberkati Tuhan, tema kita hari ini adalah istri yang baik, suami bahagia. Kalau boleh tahu ya, di antara semua bapak-bapak yang mendengar hari ini, ya, boleh angkat tangan. Ya. Saya tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Ya. Siapa yang tidak ingin istrinya melakukan hal yang baik? Ya, semua pasti ya mendambakan bahwa istri melakukan hal yang baik. Kenapa? Karena otomatis suami akan bahagia. Tapi pertanyaan yang kedua, bagaimana kita mau melakukan hal yang baik jika sebagai suami kita lupa ya memuji, memberi apresiasi kepada istri kita yang sudah bekerja melakukan yang baik. Nah, itu dia. Jadi dua hal ini sebenarnya menyadarkan kita bahwa ada peran yang sangat penting dalam kehidupan keluarga, yaitu peran daripada suami dan istri. Saling menopang, saling menolong, bahkan bisa saling menguatkan. Di ayat yang ke-12 dalam bacaan kita dikatakan, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat. Berarti apa? Tugas dan fungsi yang dilakukan oleh seorang istri betul-betul dijalankan dengan baik. Kalau didukung oleh keluarga, termasuk suami, pasti ini akan semakin luar biasa. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ini artinya seorang istri adalah pekerja keras. Dan itu dilakukan oleh istri-istri. Ya, mereka tidak hanya melakukan fungsinya sebagai seorang mama, ya, menjaga anak-anak, tapi juga melaksanakan tugas dan fungsi sebagai seorang istri untuk memberi pelayanan yang terbaik bagi suami. Kolaborasi antara istri dan ibu pasti akan menjadi seorang ibu rumah tangga atau istri yang cakap, yang baik, yang luar biasa dalam kehidupan keluarga. Semua hal itu dapat dilakukan jika suami menopang dalam setiap kerja dan pelayanan. Nah, jadi ini tidak hanya
bagian daripada puji-pujian terhadap istri yang cakap, tetapi ini juga bagian daripada tanggung jawab seorang suami untuk bisa jadi berkat dalam kehidupan keluarga. Mungkin ada yang bilang begini, kenapa ibu ini kelihatan tidak bahagia? Ya, bagaimana mau bahagia kalau misalnya ia tidak pernah diberi kesempatan untuk melakukan tugas dan fungsinya dengan baik serta didukung oleh keluarganya atau suaminya. Jadi ini menjadi tanda awas buat para suami. Apalagi kalau kita sementara menghadapi ya persiapan-persiapan Natal. Nah, ini kebanyakan ibu-ibu paling sibuk begitu ya. Ya, mengurus semua keluarga, ya, perabotan-perabotan rumah dan lain sebagainya. Tapi ingat, di balik ya istri yang baik dan suami bahagia, tentunya yang terutama adalah istri yang takut akan Tuhan. Karena ingat, semua harta yang kita miliki di dunia ini ya sifatnya hanya sementara. Yang kekal adalah kasih karunia Allah dan keselamatan yang Tuhan beri. Jadi kalau kita ingin bahagia, sesungguhnya jawabannya ketika kita hidup takut akan Tuhan. Jadi kalau istri hidup takut akan Tuhan, sudah pasti dan otomatis ya, ia tidak hanya melakukan hal yang baik, tetapi pasti dijamin suaminya bahagia. Nah, ini menjadi catatan penting buat kita di pagi hari ini. Semoga ke depan ya kita semakin sadar tugas dan fungsi kita untuk menopang suami hadir menjadi berkat dalam kehidupan keluarga kita, karena kita percaya bahwa istri punya peran dan tanggung jawab yang luar biasa dalam kehidupan keluarga. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Amin. Baik, yang pasti firman Tuhan yang luar biasa juga mengajarkan kita menjadi istri yang baik, tentunya suami bisa bahagia gitu ya Pak Pendeta ya. Betul. Oke, Pak Pendeta, kalau boleh bertanya gitu ya pagi hari ini, kalau menurut dari pandangan Alkitab sendiri ya Pak Pendeta, apa saja sebenarnya ciri atau karakter utama seorang istri yang bisa dikatakan itu baik Pak Pendeta? Ya, ini menarik sekali ya. Hmm. Uh, Kalau dikatakan istri yang baik, ini tidak hanya menurut fisiknya, Mbak Hmm. Yelin. Hmm. Ada orang selalu melihat ya segala sesuatu dari luarnya. Hmm. Kalau Tuhan melihat dari hatinya. Saya tidak membanding-bandingkan sebenarnya ya antara tanggung jawab yang pernah dilakukan oleh orang tua kita dulu dengan sekarang. Ya, artinya begini, eh, keterbatasan pendidikan yang dimiliki oleh orang tua kita, ya, eh, mungkin bukan karena pendidikannya dibatasi, bukan, tapi karena mungkin soal ekonomi. Ya, ada kebanyakan orang tua kita untuk taraf pendidikannya mungkin tidak setinggi dengan orang tua sekarang. Tetapi karakter hidup mereka itu luar biasa, hebat. Ya, mereka bertanggung jawab terhadap anak-anak. Ya, mereka menjadi seorang istri yang bijaksana, ya, dan luar biasa. Tetapi mungkin sekarang dengan perkembangan yang modern, ya, ada banyak ibu rumah tangga dengan status pendidikannya sangat luar biasa, ya, bahkan memiliki pekerjaan yang hebat, ya. Justru itulah yang kadang membuat kita lupa menjadi tugas dan fungsi kita sebagai istri, ya. Nah, mungkin gaji juga lebih tinggi daripada suami, sehingga kadang ini menjadi alasan untuk kita untuk bisa dalam tanda petik ya secara pribadi ya orang menganggap enteng ya kehidupan keluarga. Sehingga kalau ditanyakan sebenarnya bagaimana ciri yang baik ya istri yang baik ya, yang pasti yang pertama dia takut Tuhan. Yang kedua dia akan menghormati suaminya ya. Mungkin suaminya tidak selevel dalam tanda petik ya, ya pendidikannya mungkin dia lebih tinggi atau kemudian perekonomiannya dia lebih banyak ya dibandingkan dengannya. Tapi karena dia takut Tuhan, dia akan menghargai suaminya. Ya, saya ingat ada
Satu keluarga istrinya punya jabatan tinggi, suaminya hanyalah seorang pekerja biasa, tapi istrinya sangat menghormati, tidak melepas tanggung jawab bahwa kalau suaminya bekerja dengan pekerjaan yang rendah, lantas istri dengan pekerjaan yang tinggi, kedudukan daripada suaminya bisa digantikan oleh istri. Jadi kepala keluarga adalah istrinya, bukan soal itu, bukan. Tapi tetap kepala keluarga adalah suami, istri punya peran dan tanggung jawab yang luar biasa. Nah, itu yang dikatakan bahwa suaminya ya pasti tidak akan pernah kekurangan keuntungan. Kalau kita melihat di ayat 11 ya, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Nah, ini penting untuk kita memahaminya. Jadi itu salah satu cirinya adalah istri yang takut akan Tuhan. Itu paling penting, Mbak Yeli. Ya. Mhm. Oke, istri yang takut akan Tuhan gitu ya Pak Pendeta ya. Oke, sebenarnya apakah kebahagiaan suami ini sepenuhnya bergantung pada istri Pak Pendeta? Terus bagaimana nih peran suami dalam menciptakan lingkungan yang bisa membuat istrinya itu menjadi istri yang baik gitu? Nah, ini menarik ya. Ada suami yang tidak pernah memberikan pujian kepada istri. Ya, Iya. Ah, ah. Jadi ini penting ya. Kadang kadang bapak-bapak berpikir pujian itu ngapain? Ngapain Mhm. kita memuji? Saya kasih contoh begini, Mbak Yelin. Ayo bapak-bapak coba jawab jujur. Pernahkah bapak-bapak di rumah selesai makan di rumah lantas mengucapkan terima kasih kepada istri? Ayo coba jawab jujur ya, bapak-bapak ya. Makasih mama, makasih sayang. Pernah enggak bapak-bapak melakukan hal itu atau tidak? Ya, kebanyakan akan menjawab tidak pernah ya. Mhm. Karena dianggap bahwa itu sudah memang kewajiban daripada istri. Tapi coba kalau kita makan di warung, kita makan di warteg, kita makan di tempat makan atau restoran, selesai bayar kita ucapkan terima kasih juga kepada mereka, betul ya? Mhm. Tapi kenapa di rumah istri melakukan pekerjaan yang luar biasa, menyiapkan makanan, lantas sesudah kita makan kita tidak mengucapkan terima kasih. Mhm. Inilah yang sebenarnya saya mau katakan bahwa support daripada suami juga mempengaruhi kehidupan daripada istri. Kalau suaminya mensupportnya dengan baik, memberikan dia pujian, kepercayaan, pasti istrinya juga akan hidup bahagia. Kadang orang berpikir kalau memuji itu ya hal yang biasa saja. Mhm. Padahal itu juga bagian yang penting ya dalam kehidupan tanggung jawab. Misalnya so capek-capek, kemudian suaminya bilang, "Mah, sololah kesiang mau beristirahat jo, nanti kita yang kerja." Atau, "Mah, makasih nih so masak akang ini pe enak biar capek-capek." Wah, Aha. mungkin mereka nyendak nyendak kasih tunjuk dah Mbak Yelin ya, tapi Iya. tidaknya mereka sangat bahagia. Wah, saya dihargai, saya sangat Mhm. disupport oleh suami saya. Begitu Mbak Yelin ya. Oke, tentunya juga ini ada peran juga dari suami, jangan hanya menuntut istrinya baik, tapi kalau suami tidak menghargai itu juga akan susah gitu ya untuk mendapatkan istri yang baik gitu ya Pak Pendeta. Mbak Yelin. Oke, baik. Yang pastinya di Selatan hari ini untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga, kita juga undang pendengar ya hari ini Pak Pendeta yang ingin bertanya mungkin terkait tema kita di hari ini. Tentunya Anda bisa bergabung di SMS juga WhatsApp kami di 082195835080 ataupun yang ingin bertanya melalui YouTube di RRI Manado juga kami persilahkan hari ini ya. Atau mungkin yang ingin menyampaikan pokok doa juga boleh gitu ya. Nah, tentunya Pak Pendeta sambil menunggu, saya ingin bertanya juga nih Pak Pendeta, apa sebenarnya tantangan terbesar bagi istri zaman sekarang dalam menjadi istri dalam tanda kutip menjadi istri yang baik gitu ya Pak Pendeta? Tantangannya apa saja sekarang? Iya, eh, kita perlu melihat Mbak Yelin ya. Tadi saya katakan di awal khotbah bahwa ada perbandingan ya antara zaman dulu dengan sekarang. Mhm. Perbandingannya adalah kecanggihan teknologi, ada perubahan zaman, Mhm. tapi fungsi dan tugas daripada istri itu tetap sama, ya. Zamannya yang berubah. Ini Mhm. kita bisa ada di zaman yang canggih, ya. Tapi yang saya katakan tadi bahwa ada tantangan yang besar sebenarnya dalam kehidupan ketika kita mau menjadi istri yang baik. Kita dituntut ya dengan situasi dan kondisi sekarang yang begitu luar biasa. Mhm. Anak-anak kita ketika kita tidak mampu memberikan pendidikan yang takut akan Tuhan bagi hidup mereka, ini bukan soal kita bisa memberikan mereka banyak ya
artinya semua kebutuhan mereka terpenuhi, bukan. Kita menyekolahkan mereka di sekolah yang wow, yang luar biasa, ya, dengan segala fasilitas. Saya kadang mengatakan kepada jemaat, ya, oke, kita bisa menyekolahkan anak-anak kita di tempat pendidikan yang luar biasa, ya, kualitasnya luar biasa. Tapi ingat, semua harus kembali kepada kita menolong mereka untuk bisa memahami karakter mereka tentang takut akan Tuhan. Karena kalau anak-anak kita yang pintar, wah, mereka punya nilai yang luar biasa, menguasai banyak bahasa. Tapi kalau mereka tidak memiliki karakter yang luar biasa, saya rasa ini juga adalah sebuah hal yang boleh dikatakan ini sangat kurang. Karena banyak ya anak-anak pintar tapi tidak menghargai orang tua. Oh, dari sisi prestasi luar biasa Mbak Yelin ya. Iya. Oh, anaknya ini juara-juara. Tapi bagaimana mereka menghormati orang tua itu tidak kelihatan. Karena apa? Selalu dianggap bahwa mereka itu sangat pintar ya. Karena memang mungkin sekolahnya di tempat yang luar biasa. Saya selalu mengatakan bahwa sekolah kita di mana saja ya memang betul dari kualitas pendidikan mempengaruhi soal ya fasilitas yang ada. Tapi kalau kita tidak dipengaruhi soal karakter kita terhadap Tuhan, ya, kita tidak akan jadi orang yang berhasil. Kita pasti akan gagal, ya. Dan ini yang sebenarnya jadi tantangan dalam kehidupan orang tua, ya. Kadang orang tua menganggap bahwa dengan menyiapkan semua fasilitas itu sudah cukup. Padahal anaknya ya akhirnya melakukan hal-hal di luar kendali Tuhan. Ya, tidak jarang ya kita mendapati ada anak-anak yang mulai mengkonsumsi narkoba misalnya atau mengkonsumsi minuman keras, pesta seks dan lain sebagainya. Yang orang tua pikir, wah ini memberikan fasilitas kendaraan dan lain sebagainya. Ternyata disalahgunakan oleh anak. Nah, itu juga tantangan dalam kehidupan sebagai seorang istri ya, apalagi sebagai seorang mama di zaman sekarang, Mbak Yeli. Oke, yang pasti kalau kita bisa melihat gitu ya, luar biasa nih peran istri juga bisa berpengaruh gitu ya. Ada istilah di dalam rumah tangga itu, istri adalah jantung gitu dalam rumah tangga. Kalau misalkan istri hatinya hancur, terluka gitu, ini berdampak ini Pak Pendeta dengan semua keadaan yang ada di dalam rumah tangga. Bagaimana persepsi Pak Pendeta menilai bahwa perasaan istri, apa yang dihadapi oleh istri gitu ya, semua itu tergantung dari sikap dari suami. Apakah benar nih bisa dikatakan istri ini adalah jantung di dalam rumah tangga nih Pak Pendeta? Iya, kenapa dikatakan bahwa istri adalah jantung dalam rumah tangga? Karena semua keuangan diatur oleh istri. Jadi, ini juga mengingatkan kepada bapak-bapak ya, tolonglah kalau bisa berikanlah dia peran sebagai seorang bendahara ya dalam kehidupan keluarga. Jangan bendahara kita gitu Iya. ya. Setiap kali dia mau minta uang baru kita memberikan. Nah, kita berikan peran buat dia sebagai bendahara. Dia bisa mengatur, mengelola ya keuangan kita. Karena istri yang cerdas, istri yang adalah jantung dalam kehidupan keluarga, dia mampu memanage keuangannya dengan baik. Ya kalau orang kan laki-laki kadang berpikir, ah sudah sokasi sudah. Kalau istri kan dia akan tahu, oh ini sepersepuluhnya, kemudian ini untuk kebutuhan anak-anak, ini untuk kebutuhan suami, ini untuk kebutuhan bulanan dan lain sebagainya. Sehingga ya menurut kita tidak cukup, mereka mencukupkan. Dan inilah yang dikatakan kenapa jantung ya. Karena kan kalau soal jantung berarti ini soal yang sensitif ya dalam keluarga. Kalau jantung berhenti ya mati lah. Iya. Makanya kalau dalam hidup keluarga kemudian istri meninggal, ini kacau balau nih. Ya, beda dengan kalau suami yang meninggal, istri masih tahan, anak-anak tetap aman dan nyaman. Itu Iya. makanya jantung dalam kehidupan keluarga. Oke, ya pasti itu luar biasanya seorang istri gitu ya Pak Pendeta ya. Oke, ada juga istilah mengatakan bahwa istri adalah tiang doa nih Pak Pendeta. Nah, bagaimana peran doa seorang istri dalam kebahagiaan suami dan keluarga juga? Iya, eh, ada banyak orang yang menyaksikan ya tentang kuasa doa, termasuk untuk para pejabat ya. Rata-rata mereka mengatakan ini karena doa istri yang luar biasa. Ingat,
ya, di waktu kita susah, ya, di waktu kita tidak berdaya, di waktu kita belum punya jabatan, itu istri setiap hari berdoa untuk kita, setiap malam dia berdoa untuk kita, pagi Mhm. berdoa, siang berdoa. Dan hati-hati ketika kita bisa sukses dan berhasil. Kadang ada orang bisa lupa diri loh Mbak Yelin ya. Di Iya. waktu belum punya jabatan, wah itu hidupnya luar biasa. Tapi setelah punya jabatan, punya uang yang banyak, kadang itu Mhm. kabur ya, lupa diri ya. Mhm. Dan akhirnya tersesat gitu. Salah menggunakan karunia talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Mhm. Dan akhirnya hancur. Padahal istri selalu berdoa bagi hidupnya ya. Makanya eh, mungkin bapak-bapak kurang melihat ya bahwa coba taruh kira ya kalau torang sota sono torang tidak sadar bahwa torang beistri sementara berdoa untuk torang. Jadi sebenarnya ini tanggung jawab besar buat kita untuk bisa melihat Mhm. perbuatan daripada istri yang luar biasa, bahwa mereka selalu berdoa bagi orang. Tidak ada istri yang mendoakan kita supaya kita celaka, Mhm. tidak ada istri yang mendoakan kita supaya kita tidak sukses. Pasti mereka mendoakan supaya kita sukses. Mhm. Yang keliru adalah ketika kita tidak memberikan peran penting dalam kehidupan keluarga kepada istri yang luar biasa. Jadi tolong ya kepada bapak-bapak ya saya ingatkan kita untuk sadar bahwa doa daripada istri itu luar biasa yang dapat mengubah banyak hal dalam hidup ini. Begitu, Mbak. Mhm. Oke, baik Pak Pendeta. Yang pasti di hari ini kita juga apa ya, menunggu nih untuk Anda pendengar yang ingin bergabung. Adakah hari ini yang sudah bergabung melalui SMS juga WhatsApp ya? Kita masih menunggu juga yang di YouTube juga. Kami persilakan ya di YouTube RRI Manado dan juga di line telepon di 082195835080 di hari ini atau juga melalui SMS juga WhatsApp boleh kita ya bisa bertanya terkait topik kita di hari ini dan juga mungkin ingin menyampaikan pokok doa kami persilakan juga di pagi hari ini ya. Nah, Pak Pendeta, kalau kebanyakan gitu ya, suami sering menuntut gitu ya, istri harus seperti ini, seperti itu. Kadang-kadang istri selalu dituntut sempurna. Nah, tapi suami kalau diminta ini itu gitu ya dari istri sendiri, ini susah banyak sekali komentar-komentarnya. Nah, kalau menanggapi masalah-masalah hal seperti ini tuh seperti apa? Istri harus bagaimana nih Pak Pendeta? Iya, saya mau katakan kepada para suami ya, kalau dulu Mhm. kita mengenal hanya dua bedak ya, Mhm. bedak Marx dan bedak FIFA Iya, ya. Pipa. Tapi zamannya sekarang udah berbeda. Kalau kita Mhm. ingin istri kita glowing, berikanlah dia ya, uang belanjaan yang lebih ya, supaya Mhm. dia bisa tampil luar biasa. Kita Mhm. menuntut istri kita tampil cantik, tapi mereka tidak ada biaya untuk bisa mempercantik diri mereka. Jangankan make up, mungkin enter bagunting sunyanda toh. Heeh. Jadi kita perlu memperhatikan. Jadi kalau soal kebutuhan, percayalah kan kepada istri. Memang tidak semua istri yang boleh dikatakan ini cuma oknum ya atau Mhm. pribadi. Ada memang satu istri dorang bilang nyendak mampu mengatur keuangan ya. Mhm. Tapi bukan berarti dia tidak bisa berubah ya. Jadi ini juga perlu diingatkan kepada para suami ya. Coba kita tanamkan nilai kepercayaan kepada istri ya. Sambil tetap tugas dan fungsi kita tetap kita jalan, memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ya, bagaimana mau cukup, bagaimana istri bisa makan dan mengatur keuangannya dengan baik kalau memang mereka tidak menerima keuangannya itu sesuai Mhm. dengan apa yang kita miliki sebagai suami. Ya, kalau misalnya orang batasi atau orang peruang, bagaimana mereka bisa mengembangkan diri untuk hal-hal demikian. Jadi, nombolek kencu dulu kata tu suami itu Mhm. Iya. memberikan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang suami. Memang masing-masing sih, setiap keluarga kan beda-beda. Ya, Mhm. yang pernah Pak Pendeta dapati ya, mau belanja mesti dari dompet suami. Mhm. Mana Pak Doi mau belanja? Ih, bingung juga. Berarti kan DP istri semua minta doi pada DP suami. Nanti kalau semua belanja, ya. Mhm. Memang di, dilihat memang ada batasan-batasan tertentu yang tidak bisa dikerjakan oleh seorang istri. Mhm. Jadi memang ruangannya dibatasi, tidak seluas yang dia bayangkan, tidak seperti ibu-ibu yang lain misalnya. Mhm.
ya hampir setiap hari keluar dan lain sebagainya. Padahal Mhm. sebenarnya kan yang dituntut bukan soal itu. Iya. Kalau sudah memberikan kepercayaan, pasti mereka juga bisa melakukannya dengan baik. Begitu, Mbak. Oke, baik Pak Pendeta. Pak Pendeta sekarang nih ada yang sudah bergabung ya di line telepon. Halo, Shalom selamat pagi. Shalom, Iya, Shalom selamat pagi. selamat pagi. Iya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Saya dengan Ibu Grace di Minahasa Utara. Ibu Grace di Minahasa Utara. Silakan, apa yang ingin disampaikan, Bu? Ya, terima kasih untuk firman-Nya pagi hari ini, Pak Pendeta. Ya. Ya, Ibu Grace, Apa silakan. ya? Sebetulnya saya kayak sangat terharu begitu karena pagi hari ini firman Tuhan sepertinya kena betul dengan hidup saya begitu. Jadi untuk sekarang ini kan usia pernikahan saya sudah 19 tahun, Pak Pendeta. Ya, kemudian di usia pernikahan yang seperti itu, saya masih menerima perlakuan yang seperti itu dari suami begitu. Saya sediakan makan, dikasih ucapan terima kasih. Dan saya baru tahu, kalau ternyata itu tidak semua suami seperti itu. Ya. Jadi saya sangat bersyukur dan semoga sampai sampai kapanpun Tuhan bisa menyertai perjalanan kehidupan rumah tangga saya, suami, anak-anak. Ya, Amin. walaupun memang namanya manusia begitu ya. Mungkin kita diberkati di kehidupan bekerja yang seperti ini, suami, istri, anak-anak saling terbuka, saling mengasihi. Tapi mungkin di sisi lain, ya kita punya juga yang namanya cobaan, halangan, rintangan. Tapi saya sangat bersyukur kalau ternyata yang kehidupannya saya baik saat ini punya suami dan anak-anak yang seperti itu, saling menghargai dalam keluarga. Itu saja Pak Pendeta. Terima kasih atas firman-Nya pagi ini. Terima kasih Bu Grace. Iya, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Ibu Grace. Kayaknya pagi hari ini terharu ya Pak Pendeta dengan firman Tuhan yang disampaikan juga, dan dia mengucap syukur karena memang suaminya tuh masih bisa menghargai istri lah ya gitu ya Pak Pendeta ya. Oke, baik. Ya pasti terima kasih Bu Grace, tetap semangat dalam Tuhan ya, tetap mengucap syukur. Apalagi sekarang nih Pak Pendeta ada yang sudah bergabung melalui YouTube nih ya, yang bertanya, Shalom Pak Pendeta dan host, bagaimana cara menyingkapi istri yang tidak maksimal menjadi tiang doa dan malas beribadah karena istri sibuk bekerja karena memiliki jabatan di tempat kerjanya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagaimana nih Pak Pendeta? Ini nggak tahu nih dari siapa ini ya di YouTube nih. Oke. Saya harus jawab dengan mengatakan hati-hati ya. Ya, hati-hati istri terlalu sibuk dengan pekerjaan kantoran ya atau tugas pokok Anda lupakan. Jadi ini catatan penting buat para istri ya. Kalau suami sudah mengatakan bahwa istri terlalu sibuk dengan pekerjaan karena dia memegang jabatan tertentu dan justru dia malas ya beribadah. Nah, ini menjadi tanda awas buat kita, Mbak Yelin ya. Karena ingat kesuksesan kita dan keberhasilan kita itu karena Tuhan. Ya. Hati-hati kenapa? Karena ada banyak orang waktu belum memiliki jabatan meminta Tuhan supaya memberkati hidupnya. Tapi setelah diberkati kita lupa siapa yang memberkati kita, gitu ya. Saya dengan tegas mengatakan ada banyak orang yang mencari berkat, Mbak Yelin, tetapi melupakan sumber berkat. Ya, artinya apa? Orang hanya mengejar pekerjaan untuk bisa sukses, padahal yang memberikan pekerjaan itu Tuhan, kita tidak pernah mengejarnya. Dalam tanda petik bahwa kita tidak peduli dengan kasih karunia Tuhan. Jadi ini mengingatkan kepada kita semua, bukan hanya kepada istri, tapi juga pada suami. Kalau Tuhan memberikan kita sebuah kepercayaan dan tanggung jawab dalam hidup keluarga, kerjakanlah itu. Ya.
Mungkin sesibuk apapun kita di tempat pekerjaan, kita jangan melupakan Tuhan lewat beribadah, ya, menjadi tiang doa dalam hidup keluarga. Ini tidak hanya untuk istri, tapi juga untuk suami, ya. Betapa kita juga penting untuk mendukung dalam doa dan mensupport, ya. Tapi kalau misalnya ini menjadi tantangan dalam kehidupan rumah tangga kita, ya, saya mau katakan bahwa berdoalah, ya, supaya kita jangan menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Karena iblis sementara ya mencari-cari celah untuk menghancurkan keluarga orang percaya dengan berbagai cara. Ya, makanya Mbak Yelin ya, tidak jarang ada orang yang eh, hadir ya dan kemudian di tengah kehidupan keluarga mereka ada orang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya dan yang membuat rumah tangga mereka diambang kehancuran. Saya mau katakan, makanya dalam hidup rumah tangga hadirkan Kristus dalam hidup rumah tangga. Supaya kalau kita takut akan Tuhan bukan cuma istri yang takut Tuhan, suami juga takut Tuhan. Ya, karena godaan-godaan sekarang luar biasa. Kalau orang susah, nyedek datang kadang tuh godaan. Mar kalau orang dale bedoi, nah itu tuh semuanya datang. Datang godaannya semua gitu ya Pak Pendeta ya. Malahan itu dari berbagai macam rupa gitu ya. Oke, Pak Pendeta, ini terkadang banyak ya dari curhatan-curhatan dari teman-teman juga, banyak kita melihat di media-media sosial juga Pak Pendeta. Istri sudah berusaha memberikan yang terbaik kepada suami, melayani suami, memberikan hal yang terbaik lah gitu ya, biar suami tidak kekurangan. Tapi terkadang ada suami yang kurang bersyukur lah pada tanda kutip gitu ya Pak Pendeta. Malahan dia mengatakan bahwa istrinya kurang cantik, jadi dia memilih kenapa dia berselingkuh di luar sana karena istrinya kurang merawat diri gitu, istilahnya begitu Pak Pendeta. Banyak di media sosial pun seperti itu. Nah, Pak Pendeta menanggapi ini seperti apa? Melihat kehidupan sekarang pun banyak orang-orang ketiga yang hadir karena alasannya istri kurang cantik dan kurang merawat diri. Bagaimana Pak Pendeta? Iya, memang Kak di satu sisi Mbak Yelin ya, istri juga perlu memperhatikan ya, bagaimana berdandan ya. Karena kan kalau orang berdandan untuk suami gitu ya. Tapi suami juga perlu ingat bagaimana istri mau berdandan kalau ada doi. Ya, Toh, itu dia Pak Pendeta. kita tampil cantik, mar, orang PIC, orang nggak kasih doi. Nah, misalnya dalam tanda petik ya, pribadi, ini oknum. Ada oknum orang ketiga yang selalu tampil glowing ya, karena tuh dia ada doi mengurus diri dan doi yang dia dapat dari mana? Dari orang pesuami dan ini kan bahaya. Iya. Jadi saya harus ingatkan ya kepada siapa saja ya, hargailah kehidupanmu ya, uh, nikmatilah kehidupanmu yang Tuhan anugerahkan. Jadi kalau kita sudah punya keluarga, punya istri, ya punya suami, ya bersyukur dengan apa yang Tuhan anugerahkan. Ya, Mbak Yelin kalau sekarang di usia berapa sekarang Mbak Yelin? Sekarang usia 41 tahun Pak Pendeta. 41 tahun. Mungkin Mbak Yelin di usia 60 tahun akan berubah ya, wajah kulit kita ya. Tidak secantik sekarang misalnya contoh. Atau tidak secantik dulu. Artinya bahwa secara fisik itu akan ada perubahan. Pasti Pak Pendeta. Tapi yang tidak berubah adalah ketulusan kita untuk mencintai dan mengasihi. Ini ya. Makanya kadang kenapa ada orang selalu melirik ya perempuan lain? Karena selalu dilihat dari sisi fisik gitu ya. Makanya Pak Pendeta bilang kemarin, ya kita menikah bukan supaya kita bahagia, tapi kita menikah karena kita sudah bahagia. Kenapa? Karena kalau kita menikah supaya bahagia ini keliru, ya. Karena dalam pernikahan tidak selalu bahagia, gitu. Namanya kalau orang baru menikah namanya bulan madu, berarti cuma bulan DP madu, DP bulan hilang tuh DP madu. Tinggal DP OPU ya, DP. Ya. Iya, Makanya sekalipun kita ya tidak dalam tanda petik ya, makanya tadi pendeta bilang menikah karena kita sudah bahagia. Sekalipun dalam pernikahan ada ketidakbahagiaan, ada tantangan, pergumulan, kita tetap setia begitu. Jadi
untuk kepada istri-istri, ya, kalau ada uang ataupun tidak, berdandanlah sederhana. Yang penting biar mungkin tidak tampil cantik sih Mbak Yelin, Iya. tapi setidaknya tampil bersih, ya. Hmm. Gimana kalau tuh suami mau rasa tertarik kalau tuh daster dari kalamaring dulunya ganti-ganti, ya tuh Ya, oke, baik. lagi udah tuh lagi. Aha. Yang Biar baju pasti Mar kalau udah ganti-ganti kan tuh bersih-bersih namanya. bersih rapi gitu ya Pak Pendeta ya. Oke, baik. Pak Pendeta, di hari ini ada WhatsApp yang sudah bergabung. Ya. Selamat pagi Pak Pendeta Alfred Deleno. Mohon topangan doa buat istri saya yang dalam pemulihan kesehatan atas nama Margareta Karuntu, Pak Pendeta. Margareta Karuntu dari Pak Sagai di Bitung. Oke, terima kasih Pak Sagai di Bitung hari ini yang sudah bergabung ya. Oke, Pak Pendeta, Ya. ini ada lagi? Oke, ada lagi nih Pak Pendeta yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Selamat pagi Pak Pendeta, mau tanya, bagaimana tips untuk menjadi keluarga bahagia? Oke, dari 08967904 sekian-sekian nih Pak. Iya, tips menjadi keluarga bahagia. Jangan, ya, jadi kalau kita melihat keluarga bahagia itu tidak bisa diukur dari uh, soal apa namanya harta ya. Ya, sekalipun uang itu penting. Bagaimana mau bahagia kalau tidak ada doi, begitu ya. Eh, Tapi uang bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya butuh uang, begitu ya. iya. Ya. Tapi kita perlu melihat kalau ingin supaya keluarga bahagia, yang pasti suami, istri, dan anak-anak itu mesti takut Tuhan. Itu paling penting. Coba orang baca Mazmur 128. Di sana sangat jelas. Kita akan disebut bahagia ketika kita hidup takut akan Tuhan. Dan yang pasti pasangan kita akan mengikuti. Jadi kalau hidup kita takut Tuhan, hidup kita betul-betul memuliakan Tuhan, ini paling pokok, ya. Karena jujur Alkitab mengatakan dalam Injil Matius, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau orang hidup takut Tuhan, Tuhan akan sediakan semua. Ya, makanya jangan takut ya. Mungkin ada banyak orang yang, mohon maaf ya, mungkin secara pribadi ya, belum memilih untuk menikah karena pikir-pikir, oh Tuhan mau saya makan apa orang be anak, kemudian bagaimana DP cara mau menjalani rumah tangga, ini orang masih muda dan lain sebagainya. Saya mau katakan kalau orang hidup benar, hidup kudus ya dalam pernikahan Kristen, ya Tuhan akan menjamin ya kehidupan kita. Nggak usah takut, Tuhan siapkan segala sesuatu dalam hidup kita, termasuk pekerjaan, termasuk kebahagiaan. Makanya kalau kita ingin supaya rumah tangga kita bahagia, keluarga kita bahagia, harus hidup takut akan Tuhan, tetap terhubung dengan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah membangun komunikasi yang baik. Ya, jadi sesibuk apapun, yang lupa kata ya tanya tuh pasangan, ada apa, terus kemudian somakang, itu kan awal sederhana, tapi bukan lebay ya, Oke. ya lebay bukan, tapi itu adalah bentuk perhatian kita. Ya, jangan lagi istri kapan istri kita telepon lagi, tahu kita ada kerja ya. Oke. Berarti jalin komunikasi juga penting gitu ya Pak Pendeta ya. Mbak Yelin, Mbak Iya. Yelin misalnya contoh ya, sementara sekarang kemudian ada WA masuk, Ma jangan lupa makan nih. Oke. Oh, Iko langsung semangat lah sementara siaran toh Oh. gitu. Apalagi diingatkan makan. Waduh, bisa berapa piring itu makan saking semangat ya Pak Pendeta. Semangatnya luar biasa gitu. Oke, luar biasa Pak Pendeta. Yang pasti di hari ini sebelum Pak Pendeta mendoakan juga yang sudah bergabung di kesempatan hari ini, tentunya sebelum kita tutup acara Mutiara Pagi hari ini Pak Pendeta bisa berikan penjelasan juga untuk yang mendengarkan di hari ini, juga untuk kami semuanya juga yang di hari ini terkait topik kita, istri yang baik, suami bahagia gitu ya. Ini bagaimana istri bisa tetap menjadi pribadi yang baik tanpa kehilangan jati diri Pak Pendeta. Kemudian apa nasihat Pak Pendeta bagi istri yang merasa sudah berusaha tetapi suaminya tetap tidak bahagia? Oke, baik, silakan langsung Pak Pendeta. Jadi kalau saya mulai dari bagian terakhir ya, istri sudah berusaha dan suami tidak bahagia, ada kemungkinan dua hal.
Ya, apakah suami kurang memahami terhadap istri atau ada kelainan? Ya, ya. Kalau istri berusaha kemudian suami merasa tidak bahagia, berarti ini ada sesuatu yang ganjal yang perlu diperbaiki. Karena ukuran kebahagiaan tidak bisa dilihat dari sisi fisik, ya. Bukan karena suami harus menyiapkan makanan, ya, kemudian pelayanannya, servisnya luar biasa, ya, bukan cuma soal itu, tetapi soal bagaimana kita diajak bersama berdoa, melakukan kehendak Tuhan bersama dalam hidup keluarga. Makanya dalam pengajaran pernikahan Kristen, keluarga yang selalu berdoa bersama, membaca firman bersama, beribadah bersama makin hari makin kuat. Tapi yang tidak berdoa bersama, ya, tidak beribadah bersama, ya, tidak membaca firman bersama makin lama makin lemah. Artinya itu harus dijalani oleh sama-sama, ya, kedua pasangan, ya, suami istri, apalagi untuk bersama dengan anak-anak. Jadi ini yang perlu dicatat kepada kita, ya, supaya suami eh, hidup bahagia. Jadi suami jangan mencari kebahagiaan hanya dengan melihat sisi daripada istri. Kita juga yang mencoba membahagiakan kehidupan kita dengan bersukacita, bersyukur. Duh, mama kasih ngana so menyimpang, so cuci baju, ya, so baking di rumah bersih. Ya, kita dengan memberikan penghargaan seperti itu, orang juga akan senang dan bahagia, ya. Bukan hanya secara fisik. Kemudian yang tadi di awal, ya, sebenarnya untuk kita semua sebagai istri, ya, yang baik supaya suami kita bisa bahagia, yang harus kita kerjakan dan kita lakukan adalah kita menjadi istri yang selalu menopang suami, apapun itu. Mungkin orang suami juga tidak sempurna, tapi kita yang dipercayakan untuk sebagai penolong mendoakan dia, ya, supaya dia tetap sehat dan kuat. Tuh. Kemudian kasih tanda awas kepada suami. Artinya apa? Makan, perhatikan nih, iyo. Jangan lupa istirahat dan sebagainya. Begitu. Mbak Oke. Yelin, ada kayaknya di YouTube juga ada yang masuk nih, Mbak Yelin. Boleh Oke. dibacakan mungkin, ya. Oke. Di YouTube bagian teknik. Iya. Sebentar ya Pak Pendeta. Iya. Terlalu bersemangat, Iya. ya. Hari ini terlalu bersemangat gitu. Nah, itu dia Pak Pendeta. Yang pastinya hari ini juga terima kasih yang sudah bergabung tadi ya melalui line telepon, SMS juga WhatsApp, dan juga yang sudah bergabung melalui YouTube RRI Manado di Sonten hari ini ya. Oke, mungkin karena waktu juga ini Pak Pendeta. Oke. Atau itu saya bacakan Iya, saja, ya. boleh Pak Pendeta. Ya, selamat pagi, Shalom Pak Pendeta. Terima Heeh. kasih firman yang telah disampaikan. Tolong doakan saja dalam keadaan sakit. Ya, dari keluarga Poluan Wongkana, Noong. Oke, Pak Pendeta, baik. Oke, Heeh. Mbak Yeli, kita akan tutup dalam doa ya, Mbak Yeli. Iya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Berkati itu Radio Republik Indonesia untuk terus jadi berkat bagi banyak orang lewat program acara di hari ini. Dan kami percaya semua yang mendengar diberkati oleh-Mu. Berkati Mbak Yelin Sufiani bersama dengan keluarganya. Berkati bersama dengan tim. Dan berkati juga manajemen atau pimpinan daripada Radio Republik Indonesia untuk terus jadi berkat. Semua karyawan karyawati, bahkan semua pendengar dimanapun berada, bahkan yang menyaksikan lewat kanal YouTube. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati. Kami juga berdoa supaya Tuhan berkati Ibu Evi Juli Wungkana, mendoakan keluarga Poluan Wungkana, biar kiranya ada dalam pemulihan, tapi juga memberkati Ibu Grace di Minut yang telah berbagi kesaksian, Ibu Margareta Karuntu yang dalam pemulihan bersama dengan Pak Sagai, kiranya diberkati oleh-Mu. Dan semua yang telah menyaksikan lewat kanal YouTube, yang lewat mendengar lewat Radio Republik Indonesia, bahkan mengirim WA untuk ditanyakan dan lain sebagainya, semua ada dalam berkat-Mu. Diberkati pemerintah bangsa dan negara kami, Indonesia, Sulawesi Utara, Kota Manado. Dan aktivitas kami sepanjang hari ini akan kami lanjutkan dalam keberkatan-Mu. Kami berdoa dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami sampaikan doa ini. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta hari ini untuk firman yang disampaikan. Semoga bisa menguatkan kita semuanya. Dan makin diberkati juga Bapak bersama dengan keluarga. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
Kami di hati. Iya, dan yang pasti pendengar terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita tutup Mutiara Pagi hari ini. Dan tentunya terima kasih yang sudah bergabung. Dan tentunya selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.